lagi jemaat Tuhan. Haleluya. Saya mau ngajak setiap kita yang ada di rumah untuk kita mau satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Come on. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk memuji nama-Mu Tuhan. That is within you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Yes, God. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Sing out, He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Forever I am changed. Oh, 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 oh. Forever I am changed. Thank you, God. When I stand, come on. When I stand in the place, Free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. And the joy, and the joy, perfect peace. every pain Finally we'll see. celebrate. Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, 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 oh. Forever I am changed. Yes, God. Come on, serukan. Oh, what a glorious day. What a glorious way. Thanks, God. You have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious way. Yes, God. Oh, what a glorious day. What a glorious way. That you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious way. Come on. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, 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 oh. Forever I am changed. We'll never be the same. I'll never be the same. Jesus, forever I am changed. Hallelujah. Forever I am changed in your love, God. Amen. Wow. Tuhan, thank you untuk pagi ini. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Biar hati kami pagi ini terarah kepada Engkau, Tuhan. Sekali lagi thank you. Thank you, God. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun
tuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Thank you God. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Thanks God. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita, yes, janji-Mu Tuhan, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam Kau Yesus. Woo! Yes God, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Oh, Your will, forever I will sing God. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Oh, Your will be done. Oh, yeah. Your will be done. Thank you God. Kuasa Tuhan. Forever I will sing God. Thank you God. Woo. Mari kita sama-sama serukan. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Come on. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. One more, come on. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Kau berkuasa, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, yes God, apapun musimku, ku percaya
percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku. Yes, thank you God. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Oh, Your will be. Come on, sing out. Forever we will sing. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Jesus, Your will be done. Forever we will sing God. Forever we will trust. Hallelujah. Yes, God. You are enough for us. Thank you, Lord. Thank you, God. Forever we will sing. Thank you, God. How great Your love. Thank you, Lord. When the mountains fall and the seas turn strong, that my word stands strong, says the Lord. When the world gets down, feeling broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds enough, more than enough for me. Jesus, Jesus, You're able to break every chains. Our lives in Your hands. You're in control. You're so perfect in us, more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns strong, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets down, feeling broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Oh, Your love, Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. More than enough for me. Oh, Jesus, You're able to break every chains. Our life in Your hands. You're in control. There's so
mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Thank you, God. Your power, Lord. Your love is mighty. The earth will shake your grace above. You are more than enough for me. Jesus, Lord, Jesus, you're able to break every chains of life in your hands. You're in confidence overflow tonight, more than enough for me. Oh, grace overflow tonight, more than enough for me. More than enough, you are more than enough, Lord. Your hand, your name is great. We worship you, God. We praise you, God. Oh, we praise you, God. Oh, thank you, God. Come on, your love is powerful. Your love is powerful, Mission. Your love is mighty. The earth will shake your grace above. You're more than enough for me, Jesus. Oh, Jesus, you're able. Yes, God, to break every chains. Our life in your hand. Thank you, God. You are in control. Yes, come. Yeah, more than enough. Your love is powerful. Shout it out. Your love is powerful. Mission, for your love is mighty. The earth will shake your soul apart. More than enough for me. You're able, God. Jesus, you're able to break every chains of life in your hands. You're in control, grace overflow tonight. More than enough for me. Oh, grace overflow tonight. More than enough for me. Grace overflow tonight. More than enough.
berikan yang terbaik. You are more than enough. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan di mana Tuhan terus memelihara hidup kita, karena kita punya Tuhan yang murah hati, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, dan kita terus ya berharap kepadanya. Baik, pada pagi hari ini saya ingin membagikan suatu topik khotbah tentang jangan tawar hati. Seperti kita ketahui bersama, pada masa-masa seperti ini adalah masa yang susah, masa yang sulit buat kita semua. Gelombang PHK ada di mana-mana. Ya, orang-orang yang dirumahkan begitu banyak. Perusahaan-perusahaan yang hebat sekarang mengalami kebangkrutan. Banyak hal yang terjadi di keluarga-keluarga mereka, kesulitan finansial, mereka mulai bingung bagaimana mereka mencari untuk kebutuhan hidup mereka. Mereka sudah mulai bimbang, bahkan mereka sudah mulai putus asa. Banyak terjadi keributan di dalam rumah tangga karena memang keadaannya seperti ini. Oleh karena itu saya ingin membagikan bagaimana supaya dalam keadaan ini kita tidak menjadi tawar hati. Mari kita buka di Amsal 24 ayat 10. Saudara bisa buka di sana. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Di dalam NIV, di dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, jika engkau bimbang, jika engkau goyah di dalam masa kesesakan, kecilah kekuatan kita. Nah, apa yang ingin Tuhan katakan di dalam ayat ini? Tuhan ingin mengatakan supaya kita jangan menjadi orang yang putus asa. Kita tidak menjadi orang yang goyah, yang cemas ketika keadaan seperti ini. Nah, apa itu tawar hati? Tawar hati adalah kondisi di mana hati kita sudah tidak bergairah, sudah patah semangat, hilang semangat, sudah tidak peduli lagi dengan sekitarnya. Itulah tawar hati. Ya. Dan kenapa itu terjadi? Itu karena ada kekecewaan di dalam hidup kita. Dan itu adalah suatu puncak kekecewaan sehingga kita menjadi tawar hati. Saudara, semua mungkin, ya saya tidak tahu ya, pernah mengalami apa yang namanya tawar hati. Saya tidak tahu ya apakah semua, tapi saya melihat banyak orang Kristen yang hidupnya tawar hati. Ya. Bahkan suami istri sudah tidak saling berbicara lagi. Anak-anak sudah tidak punya respek lagi terhadap orang tuanya. Ya. Di dalam keluarga itu yang terjadi. Di dalam jemaat banyak juga yang tawar hati. Ya. Di dalam kehidupan orang Kristen banyak juga yang mengalami tawar hati. Nah saudara, saya ingin mengatakan begitu bahayanya apa yang namanya tawar hati. Karena kalau ini tidak cepat-cepat dipulihkan, kalau ini tidak cepat-cepat diselesaikan, kita akan menjadi orang yang putus asa. Kita akan menjadi orang yang frustasi. Kita akan menjadi orang yang apatis. Kita akan menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Kita bahkan menjadi orang yang terhilang. Ya. Itulah sebabnya saya memberanikan diri pada pagi hari ini membagikan tentang tawar hati. Kenapa? Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Tidak ada rahasia lagi di dalam hidupku. Rasul Paulus mengatakan, aku tahu tentang semuanya itu. Demikian juga aku boleh mengatakan, aku
tahu apa itu tawar hati. Kenapa? Karena aku melihat, karena aku pernah merasakan dan aku pernah mengalaminya. Oleh karena itu aku memberanikan diri untuk membagikan tentang apa yang namanya tawar hati kepada jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, saya pun pernah mengalami apa yang namanya tawar hati. Ada masa-masa di mana hati saya tidak bergairah, kehilangan semangat. Ya, badan di gereja, ya. Kita bisa tepuk tangan memuji Tuhan, tetapi pikiran kita, hati kita tidak ada di dalam gereja. Ya. Ada masa-masa belasan tahun yang lalu saya pernah mengalami apa yang namanya tawar hati. Yang saya pikirkan adalah saya mulai memikirkan jam berapa harus main tenis, karena saya dulu suka main tenis. Dan saya mulai melihat orang-orang yang datang. Kapan bisa menghubungi setelah kebaktian, apa yang harus diobrolkan, itu yang terjadi. Saya sudah tidak mengalami gairah lagi. Apakah saya komsel? Saya komsel. Tapi saya sudah tidak ada semangat lagi. Nah, kenapa saya bisa tawar hati? Ini adalah kesalahan saya. Kenapa saya tawar hati dulu belasan tahun yang lalu? Karena waktu itu saya pengen dihargai, ingin dihormati, ya. Itu sifat dasar manusia, ya. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihormati. Nah, pada waktu yang lalu saya begitu banyak melayani Tuhan. Saya memegang semua pelayanan, hampir semua pelayanan di dalam gereja saya pegang. Dan ada masa-masa di mana ketika itu saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain, ya. Ada masa di mana kok saya banyak melakukan hal-hal yang baik di dalam gereja, ya. Kok orang lain yang mendapat kehormatan, orang lain yang dihargai. Ini tidak fair buat saya, ini tidak adil buat saya, ya. Terus terjadi hari demi hari, akhirnya membuat saya kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Hidup semakin ya biasa-biasa aja, sudah tidak ada gairah lagi. Dengan berjalannya waktu saya belajar. Wow, rasa hormat itu datang dengan sendirinya. Tidak perlu kita mengejar rasa hormat. Tidak perlu kita mengejar untuk dihargai. Itu akan datang dengan sendirinya. Jadi saya belajar terus. Bagaimana saya tahu untuk merendahkan hati. Ya. Dengan demikian orang juga tahu bagaimana mereka menghormati saya. Jadi saya tidak kejar itu. Saya melakukan hal-hal yang mulai dipulihkan. Dan bukan cuma sekali saja saya mengalami tawar hati. Ya. Saya juga kalau saya renungkan beberapa waktu yang lalu, rasanya mungkin saya bisa 2 kali saya pernah tawar hati. Dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Kira-kira mungkin setahunan yang lalu atau 8 bulan, 10 bulan yang lalu. Saudara, orang yang menjadi tawar hati, hidupnya tidak pernah bisa berdampak buat orang lain. Bahkan hidupnya akan menjadi beban buat orang lain. Ya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengingatkan Joshua, ya. Di dalam Yosua 1 ayat 9b, Tuhan mengatakan, janganlah kamu kecut dan tawar hati, karena Aku, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi yang ingin saya katakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau gentar, janganlah engkau tawar hati di dalam masa kesesakan. Karena kita percaya dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kemanapun kita berada. Amin. Ya. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya bagikan tentang bagaimana kita bisa keluar dari apa yang namanya tawar hati. Ya. Yang pertama adalah serahkan semua beban dan andalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita kalau kita sudah tawar hati. Dan juga kadang kita tidak bisa mengandalkan orang untuk memulihkan hidup kita. Hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup memulihkan kita dari rasa tawar hati. Datang kepadanya.
Kita punya Tuhan yang selalu membuka tangannya lebar-lebar. Welcome bagi semua orang. Welcome bagi semua anak-anak yang mau datang kepada Bapaknya. Matius 11 ayat 28 mengatakan, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini adalah bagaimana kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah semua yang tawar hati dan putus asa. Aku akan membalut lukamu, aku akan memulihkan hidupmu, dan aku akan membangkitkan engkau menjadi seorang pejuang dan seorang pemenang. Tuhan membuka dirinya sedemikian rupa, dan kita diberikan kesempatan untuk datang kepadanya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, bagian kita tidak perlu memaksakan dengan kekuatan kita. Tidak perlu memaksakan dengan kehebatan kita. Tidak perlu memaksakan dengan kepandaian kita. Karena ada masa-masanya. Semuanya itu tidak berarti atau tidak membantu sama sekali untuk memulihkan hidup kita dari rasa tawar hati, dari rasa putus asa. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah janji-janji Tuhan. Kita harus pegang semua janji Tuhan. Ya. Mazmur 91 ayat 15, kenapa saya ingin banyak katakan ayat-ayat firman Tuhan? Saudara, banyak janji Tuhan. Banyak yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, itulah kenapa sebabnya saya sering kali mengatakan, datang kepada Tuhan, bacalah firman Tuhan, di situ akan banyak janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Di situlah ada pengharapan timbul, ada iman yang dibangkitkan. Ya, Mazmur 91 ayat 15 mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan katakan, bila ia berseru, bila kita berseru, Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Begitu banyak janji Tuhan, saudara. Saya bisa bagikan banyak ayat yang membangkitkan hidup kita untuk dipulihkan di dalam hidup yang tawar hati. Saudara, tidak menjadi mudah di dalam masa-masa seperti ini untuk kita dipulihkan dari rasa tawar hati kalau kita mengalami apa yang namanya tawar hati. Namun kita harus selalu percaya Tuhan yang mengangkat setiap beban kita. Serahkan semua beban kita, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya, saya pernah bercerita ya bagaimana saya melayani Tuhan. Kira-kira 8 bulan yang lalu saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya ingin memberikan banyak waktu saya untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja, untuk membantu pelayanan-pelayanan ada, khususnya dalam bidang sosial yang saya pernah katakan. Dan saya meninggalkan bisnis saya mau ulangi lagi, bukan untuk bukan untuk mengingat itu, tapi ini memberi satu kesaksian yang ingin menguatkan kita semua. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, karena berdasarkan hitungan semuanya sudah tidak balance. Ya, saya melihat istri saya mendukung saya untuk saya bisa melayani Tuhan lebih dalam lagi di dalam pelayanan gereja. Bagaimana istri saya dengan hati yang besar mempercayakan hidup dia dan anak-anaknya, bukan cuma kepada saya, terutama kepada Tuhan. Saya melihat istri saya tidak menjadi tawar hati, meskipun dia tahu ya keadaan ke depan apa yang terjadi. Itulah mengapa saya bersyukur sekali ya bahwa saya mempunyai seorang istri ya. Waktu saya mengambil dia sebagai seorang istri, ada satu keyakinan dalam hidup saya bahwa ini adalah
perempuan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, yang bisa mengiringi perjalanan hidup saya, yang bisa mendukung hidup saya dalam keadaan apapun juga. Itu satu keyakinan yang kuat. Ya. Kalau masalah kecantikan adalah bonus dari Tuhan. Ya, terima kasih saya mendapatkan istri yang cantik. Ya, semua cantik sebenarnya. Tidak ada yang jelek. Ya, yang jelek itu adat biasanya. Ya. Di dalam masa-masa seperti ini, saya juga kadang pernah berpikir, wow, apakah saya bisa menjadi orang yang tawar hati dengan keadaan yang tidak tahu kapan ini dipulihkan ekonomi. Bahkan waktu saya menghitung segala kalkulasi semuanya tidak menjadi balance. Ya itu pernah saya pikirkan secara jujur. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, janganlah karena masalah seperti ini, masalah ekonomi, finansial membuat saya tawar hati di dalam hidup saya Tuhan. Saya berdoa seperti itu dan di dalam perjalanannya saya melihat pekerjaan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk percaya Dia Tuhan yang luar biasa, pencipta semesta. Dia yang punya semuanya, saudara. Dia punya semuanya. Jadi saya selalu berprinsip seperti ini. Kalau saya bekerja kepada bos saya, misalnya saya dulu pernah bekerja kepada bos saya yang menggaji saya. Kalau saya bekerja kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menggaji saya. Ya, itu satu prinsip yang saya mulai terapkan dalam hidup saya. Saya ini bekerja di ladangnya Tuhan. Berapapun Tuhan yang mau beri di dalam kehidupan saya harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Ya, dan itu membuat saya tetap semangat, tetap bergairah. Bahkan tahun 2009 ya saya pernah mengalami apa yang namanya kesulitan finansial. Saya dan istri saya waktu itu baru berapa bulan lah menikah. Kami benar-benar nggak punya uang. Waktu itu istri saya sudah hamil cukup besar ya, kira-kira 6 bulan 7 bulan. Dan kami cuma punya uang yang hanya cukup untuk biaya melahirkan anak saya. Waktu itu Michael ya, di dalam kandungan istri saya. Dan pada masa-masa seperti itu, gaji saya waktu itu saya pernah kerja di Cahaya Bangsa full time begini-begini nih. Saudara harus tahu bahwa saya ini GA General Affair ya. Dulu yang kurang lebih yang pertama lah di Cahaya Bangsa. Jadi saudara harus menghormati saya. Ini salah satu cikal bakal. Salah satu orang ya yang terus memantau semua pelayanan di luar Cahaya Bangsa. Sekarang Setara, ada Puspa, ada yang Tiger. Hati-hati, ini adalah pengawas saudara ya. Jangan takut saudara, saya baik. Ya. Nah, tahun 2009 itu adalah masa yang paling berat di dalam hidup kami sebagai pengantin yang baru ya, karena baru berapa bulan menikah, kira-kira ya baru 8 bulan, 9 bulan. Bahkan gaji saya waktu itu saya kerja Cahaya Bangsa hanya cukup untuk bayar cicilan rumah. Ya, jadi sudah tidak ada lagi. Ya. Bahkan pada masa itu menjadi suatu masa yang berat karena kami sudah berdiskusi bahwa rumah ini harus dijual. Karena kami sudah tidak punya uang lagi. Istri saya tabungannya sudah habis, saya juga sudah habis. Yang tersisa adalah biaya untuk melahirkan anak saya. Pada masa-masa seperti itu juga ada teman saya yang telepon. Man, katanya, mau bantuin gak nih, ada hamba Tuhan yang mau beli mobil. Saya cerita dengan istri saya, kita berdiskusi, kita berdoa, yuk kita bantu, kita kasih separohnya saudara. Uang yang buat biaya melahirkan itu kasih separohnya. Dan itu kalau dipakai bulan depannya udah habis uang itu. Tapi saudara saya yang mengatakan bahwa masa itu tidak membuat kami tawar hati. Istri saya sampai mengatakan begini, tuh kok katanya, saya sangat percaya katanya, rumah ini tidak akan dijual karena rumah ini adalah rumah berkat daripada Tuhan. Wah, iman saya tidak sebesar istri saya ya, tidak sebesar istri karena saya laki-laki ya, punya logika, punya realita bahwa ini memang sudah harusnya dijual. Dan pada akhirnya memang rumah itu sudah dijual dan saya diberkati ya. Saya waktu itu keluar dari Cahaya Bangsa ya, tapi
teman-teman ya yang duduk di dalam posisi board di sekolah melalui Pak Teguh menawarkan saya untuk mengelola bis sekolah, dan akhirnya itu saya kerjakan, dan saya juga bisa mengerjakan hal-hal yang lain, pekerjaan-pekerjaan lain, dan akhirnya membuat saya semakin dipulihkan secara ekonomi. Dan masa ini terjadi lagi dalam kehidupan saya, ya. Ya meskipun ya saudara tahu saya saya punya prinsip uang ada di mana-mana, ya, uang ada di mana-mana. Yang menjadi masalah uang itu belum masuk dompet kita, ya kan? Ya saudara harus tahu rahasianya. Jadi saya tidak pernah takut saudara, uang itu ada di mana-mana. Kita begitu nggak punya uang, kita tinggal bilang Tuhan kita nggak punya uang nih. Ambil man dari sini. Buka lemari itu ada gulungan, tinggal gunting. Ya, saudara harus belajar punya iman seperti itu. Kita itu miliknya Tuhan, ya. Ya. Duit kita punya siapa? Punya Tuhan. Ya minta sama yang punyanya duit, ya. Dan semuanya dicukupkan sama Tuhan. Wow, ini mau jatuh nih. Semuanya dicukupkan. Beberapa waktu yang lalu saya diajak ke Pangandaran oleh teman saya, ya. Dia bayarin semua hotelnya, 3 malam dibayarin. Dia bayarin makan siang, makan malam, dia bayarin. Beberapa keluarga memberkati saya, memberkati kami semua. Bahkan di satu malam saya bicara sama istri saya, waktu di Pangandaran saya bilang, saya tuh udah lama nggak pernah makan lobster, saya bilang. Udah lama banget, makan pun paling secuil. Saudara tahu, untuk hal ini pun Tuhan bisa perhatikan. Besoknya saya kami semua pergi makan ke satu pantai, ya Mandasari kalau nggak salah, yang khusus jualan-jualannya tuh tentang lobster. Saudara tahu, saya makan lobster sampai 5 biji. Wow, sampai sesuatu seperti itu pun Tuhan perhatikan. Saya makan 5 biji loh, kira-kira mungkin hampir sekilo. Ya saudara sekilo tahu lobster berapa? Nikmat sekali, nikmat sekali. Waktu saya bingung, wah bagaimana nih masa depan saya nih. Ya. Minggu kemarin ada yang kasih ke saya, transfer masuk, gue mau berkatin lu nih. Uangnya cukup tuh, kalau dibeliin beras, minyak, ya, mie dan lain-lain lah. Beli ikan di pasar, beli ayam di pasar, beli babi di pasar, ya. Itu cukup buat 1 bulan. Puji Tuhan. Tuhan kita baik, jangan pernah khawatir. Saya kerja, ya, kepada Tuhan. Tenang saja. Meskipun kadang sebagai manusia saya berpikir, ya, saya berpikir, waduh gimana nih ke depan. Ya. Belum apa-apa, berapa hari yang lalu ada yang telepon. Saya dikasih 2 malam nginep di hotel di Jakarta, di Kuningan, hotel yang bagus, tanggal 1 sampai tanggal 3. Wow, saya sampai bingung. Waduh, ya, apa yang perlu saya tawar-hatikan lagi dalam keadaan seperti ini? Meskipun dunia sepertinya bisa membuat saya tawar hati, tapi karena saya mengandalkan Tuhan, saya belajar percaya terus kepada Tuhan, ya bersyukur saya tidak tawar hati. Ya, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa keluar dari tawar hati? Terus melangkah dalam iman dan pengharapan. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang khotbahnya juga namanya iman. Iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung, apalagi iman segede begini. Bisa mengalahkan dunia. Ya. Tawar hati itu datangnya dari dunia. Ya. Apa yang mengalahkan tawar hati? Iman kita, pengharapan kita. Saya senang dengan kebaktian minggu kemarin ya, anak-anak muda ya, talk show, next generation ya,
next generation. Ya, mereka punya pengharapan, ya, mereka punya visi. Itu yang membuat kita bertahan, ya, atau membuat kita dipulihkan dari rasa tawar hati kalau kita mengalaminya. Ada suatu pengharapan, ada suatu iman yang kita pegang, ya kan? Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan, saya katakan kepada semua jemaat, ya, yang menonton kebaktian online pagi hari ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Itulah saya senang dengan kemarin. Begitu antusias. Minggu sorenya Pak Diki bicara tentang antusias. Ya, saya melihat anak-anak muda, ada Michelle, ada Keisha yang menyanyi. Wow, rasanya saya pengen balik lagi, men, jadi anak muda yang energik, ya, yang terabas terus. Ya. Jangan pernah patah atau jangan pernah hilang di dalam pengharapan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Banyak janji Tuhan, banyak janji-janji Tuhan harus kita pegang. Ya. Nah, saya mencatat beberapa mimpi dan pengharapan dan iman saya sewaktu saya muda. Ya, yang akhirnya membuat saya tidak berlama-lama di dalam rasa tawar hati. Ya. Waktu itu, nah ini lucu nih. Ya, bukan lucu ya, nah, yang terjadi. Makanya saya ingin mengatakan jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kalau itu sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, teruslah bermimpi. Saya dulu punya mimpi untuk memberikan waktu yang banyak untuk pelayanan di gereja. Ya, bahkan saya bukan mau menyindir orang-orang full time, bukan loh ya, sama sekali, karena orang-orang full time juga dipanggil untuk melayani di gereja ya. Saya ingin memberikan waktu yang banyak untuk pelayanan di gereja, bahkan tanpa dibayar. Dan itu sudah terjadi pada waktu belakangan ini. Punya mimpi dan pengharapan pelayanan di berbagai kota di Indonesia. Buat anak-anak muda saya ingin mau katakan jangan pernah berhenti untuk punya mimpi dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saya melayani dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, pulau-pulau ya pasti ada kota-kotanya, Bali, Pulau Sumbawa ya, Pulau Sumbawa. Di Kota Lombok saya pernah melayani. Nah, saya berharap kedepannya saya bisa melayani di Sulawesi, atau di Maluku, atau di Papua. Ya, tapi saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya tidak pernah berhenti untuk berharap seperti itu. Saya dulu sebelum saya berkhotbah, ya, saya berkhotbah kira-kira tahun 96, 97 kalau nggak salah, 96-an ya. Saya punya mimpi berkhotbah, saya punya pengharapan saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan di depan ratusan orang, bahkan di depan ribuan orang. Saya ingin menyaksikan begitu baiknya Tuhan dalam hidup saya, bagaimana Dia menyelamatkan hidup saya, bagaimana Dia memulihkan keluarga saya, bagaimana Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam hidup saya, bagaimana Dia mengampuni dosa saya. Itu ingin saya khotbahkan di depan ratusan orang dan bahkan ribuan orang, dan itu sudah terjadi. Ya, itu sudah terjadi. Ya, di depan ribuan orang belum. Mudah-mudahan, ya saya tidak tahu apa terjadi atau tidak. Buat saya sih, yang penting saya tetap punya mimpi itu. Itu yang membuat saya cepat keluar, cepat dipulihkan, diingatkan, oh iya kamu punya mimpi seperti ini. Ini jangan tersinggung nih, ya Pak Jul atau siapapun gembala yang lain. Saya punya mimpi, punya pengharapan menjadi gembala. Ya, saya nggak tahu saya cocok nggak jadi gembala atau enggak, ya. Tapi Pak Ian pernah mengatakan kita semua adalah gembala, ya, yang memiliki domba. Kita punya pertanggungjawaban kepada mereka. Saya dari dulu sampai sekarang, waktu pengharapan itu lahir, ya, waktu iman itu lahir, saya bisa bertemu dengan banyak orang. Sampai saat ini saya memotivasi orang, banyak orang minta ketemu
mau ketemu dengan saya, meminta waktunya, dan bagaimana saya bisa memberkati orang-orang dengan apa yang saya bisa lakukan. Dan itu membuat saya merasa, wow, saya ini sudah menjadi gembala. Saya juga punya mimpi. Nah, ini saya nggak tahu apakah terjadi atau tidak. Ya, saya beberapa waktu yang lalu merenung. Wow, ini salah satu mimpi saya. Salah satu iman saya. Saya ingin menjadi martir, saudara. Saya nggak tahu apakah dulu karena masih muda ya, saya begitu bersemangat. Ya, saya mulai merenungkan. Kira-kira takut nggak ya kalau keadaan begini kamu jadi martir, man? Saya tidak bisa jawab, saudara. Saya tidak tahu. Tapi kalau ini menjadi suatu rencana Tuhan, karena pengharapan saya, ya, karena kerinduan saya. Ya, saya dulu berpikir waktu selagi muda bahwa menjadi martir adalah bagaimana saya bisa sedikit membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Ya, kalau memang itu harus terjadi, terjadilah kehendak Tuhan. Saya berdoa, kuatkanlah aku, ya. Peliharalah istri dan anak-anakku. Saya tidak menolak. Saya membiarkan Tuhan bekerja dengan kasih-Nya dalam hidup saya. Saudara, waktu kita mempunyai pengharapan, waktu kita punya mimpi, punya iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11:1 mengatakan, itu akan membuat kita cepat pulih dari rasa tawar hati. Tawar hati adalah sesuatu yang berbahaya di dalam hidup kita. Trust me. Tawar hati adalah sesuatu yang berbahaya di dalam hidup kita. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya akan tutup dengan satu ayat. Di Ibrani 13 ayat 5. Ya, Ibrani 13 ayat 5b. Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Jangan tawar hati. Kalaupun kita sekarang mengalami tawar hati, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Percaya kepadanya. Serahkan beban kita. Terus berharap dan beriman di dalam Tuhan. Mengucap syukur dengan keadaan kita sekarang. Mengucap syukur dan bersukacitalah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Allah. Bukan suatu kebetulan bahwa keadaan ini boleh terjadi. Bukan suatu kebetulan waktu kami mengalami tawar hati. Tapi kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, demi kemurahan Allah yang Maha Kudus, siapapun di antara kami yang mengalami tawar hati Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar hatinya sungguh-sungguh mulai terpaut kembali kepada Engkau ya Tuhan. Biar hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kasih setiamu yang sungguh besar, selalu baru hari demi hari, itu memulihkan setiap hati-hati yang mulai putus asa, hati-hati yang mulai patah semangat,
hati-hati yang mulai apatis, hati-hati yang sungguh-sungguh sudah tidak bergairah lagi ya Tuhan. Membuat kami ya Tuhan sudah kehilangan hara. Kami berdoa pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali antusias kami di dalam Engkau. Bangkitkan kembali antusias gairah kami untuk melayani Engkau, untuk melayani sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap orang yang menonton kebaktian online pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus dimanapun Engkau berada, aku mau katakan Engkau akan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang pemenang. Engkau akan menjadi orang-orang pejuang di dalam nama Yesus. Menjadi orang-orang yang punya mimpi, menjadi orang terus berharap, orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Biar segala kemuliaan, hormat dan syukur kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semua. Untuk kesekian kalinya, tim musik sudah memberkati kita dari hasil kerja keras mereka. Terima kasih tim musik dan tim multimedia untuk kebaktian minggu pagi yang kita bisa nikmati bersama. Terima kasih juga Bapak Iman Purnama untuk firman yang sangat menguatkan dan mengajar kita semua pada pagi hari ini. Bagaimana saudara sekalian? Apakah firman-Nya berbicara ke hati saudara-saudara sekalian? Mungkin pada saat ini firman tersebut terdengar seperti suatu pesan saja buat Anda. Tapi mungkin juga Tuhan ingin menyimpan firman itu dalam diri saudara sekalian untuk bekal di masa depan. Marilah kita renungkan itu kembali. Atau bisa jadi firman tersebut Tuhan sampaikan untuk Anda menyampaikannya kepada orang lain, sehingga Anda bisa menjadi alat Tuhan untuk menguatkan satu sama lain. Selamat datang untuk Anda sekalian yang baru bergabung dengan keluarga besar JB3. Selamat datang, kami senang beribadah dengan Anda sekalian walaupun saat ini masih secara online. Kami sangat ingin mengenal Anda lebih jauh lagi. Silahkan mengisi form pengunjung baru yang alamatnya tertera di layar berikut ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk sosial untuk saling membantu satu sama lain. JB3 memiliki pelayanan diakonia, di mana kita memiliki kesempatan untuk bisa memberkati orang lain dengan berbagi apa yang kita punya. Apabila Anda tergerak, silahkan scan QR Code yang tertera di layar berikut ini. Pembayaran atau pemberian bisa dilakukan melalui transfer antar bank atau pembayaran secara elektronik. Dalam masa-masa hidup kita, pastilah kita pernah mengalami masa-masa sulit. Dan ketika kita mengalami itu, biasanya sulit juga buat kita untuk bisa memberi. Tapi saudara sekalian, marilah kita memberi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Memberi apa yang kita punya. Jumlah bukanlah sesuatu yang Tuhan lihat. Tuhan kita melihat hati. Mazmur 54 ayat 8 berkata demikian, "Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur, sebab namamu baik, ya Tuhan." Persembahan kita adalah bentuk ucapan syukur dan rasa kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia baik, karena Dialah yang menetapkan langkah-langkah kita. Dan jangan khawatir saudara-saudara sekalian, Tuhan adalah Allah yang murah hati. Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, kalau kami tidak akan pernah kekurangan di dalam Engkau.
Engkau adalah Allah yang menyediakan semua kebutuhan kami. Bahkan sebelum kami mengetahui kalau kami membutuhkannya, Engkau sudah menyediakannya buat kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan yang datang dari hati kami. Sebagai ungkapan kasih dan ucapan syukur kami dari semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Pakailah ini ya Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam masa pandemi ini, di mana kebaktian kita masih berlangsung secara online, persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer elektronik melalui OVO, GoPay, mobile banking, atau link aja. Sekarang, kita akan menyaksikan pengumuman-pengumuman untuk minggu ini. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mau tutup kebaktian online pagi hari ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Inilah doa berkat bagi jemaat Tuhan semua. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Bahwa Dia tidak akan meninggalkan dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Percayalah kepadanya, andalkanlah Dia, tetap percaya dan beriman, tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Demikianlah doa berkat untuk jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.